Kulon Progo untuk bagaimana persiapan di sana menyambut Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Silakan, Danita. Baik Aditya, tim atau pihak TNI saat ini bersiap untuk melakukan geladi upacara pemakaman secara militer yang akan digelar esok atau minggu pagi besok. Dan saat ini persiapan terus dilakukan, sudah ada sejumlah personel dari TNI yang sudah tiba di Taman Makam Pahlawan di Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara di belakang saya juga proses penggalian atau pembuatan liang lahat juga masih terus dilakukan oleh pihak pengelola dari Taman Makam Pahlawan di Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara pemirsa, dari pihak keluarga saat ini juga sudah berada di Jakarta untuk mengikuti upacara penyambutan atau serah terima jenazah dari Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Tadi ada istri, anak, kemudian orang tua dari Kopda Anumerta Farizal yang juga sudah diterbangkan dan mengikuti prosesi upacara terima jenazah secara bersama-sama atau secara nasional di Mabes TNI di Jakarta. Kemudian di Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo, Yogyakarta sendiri, besok minggu pagi kurang lebih pukul 9 rencananya akan dilakukan upacara pemakaman secara militer yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara dari Asisten Perencanaan Umum atau Renum TNI Lejen TNI Chandra Wijaya. Dan nanti juga akan diikuti oleh beberapa tamu undangan, di antaranya ada Bupati dan juga Wali Kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian rencananya juga akan dihadiri oleh Gubernur daerah istimewa Yogyakarta atau Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kemudian juga ada Kapolda dan juga dari pihak petinggi TNI juga turut hadir dalam upacara pemakaman secara militer dari prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Kalau kami melihat atau memantau di Taman Makam Pahlawan ini sudah dibuat juga atau sudah dibangun juga tenda-tenda yang besok akan diisi oleh keluarga dan juga tamu undangan dan juga tamu VIP yang ingin yang juga turut hadir dalam upacara pemakaman secara militer besok minggu pagi. Kemudian jika berbicara mengenai lokasi rumah duka ke Taman Makam Pahlawan ini berjarak kurang lebih 12 km. Dan nanti ketika sudah tiba di Yogyakarta akan disemayamkan dulu di rumah duka, kemudian besok akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kulon Progo ini, Aditya. Baik, kita masih menanti kedatangan 3 pahlawan perdamaian Indonesia menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Danita Triandini telah mengabarkan kepada kami. Selamat kembali bertugas. Kamis waktu setempat, pasukan penjaga perdamaian PBB di Libanon, UNIFIL, menggelar upacara kehormatan terhadap 3 prajurit TNI dalam kontingen Garuda yang gugur saat sedang bertugas pada 29 dan 30 Maret. Upacara pelepasan sederhana dilakukan di Bandara Internasional Rafiq Hariri Beirut, dihadiri petinggi UNIFIL dan perwakilan pemerintah Lebanon. Ketiga peti jenazah dibawa oleh para anggota penjaga perdamaian UNIFIL ke hanggar di mana foto ketiga prajurit telah ditata di samping bendera Lebanon dan PBB. Komandan pasukan UNIFIL mengatakan kehilangan atas Kapten Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ihwan, dan Praka Farizal Ramadan adalah kehilangan sebuah keluarga, bukan sekedar kehilangan anggota. Today we stand together in grief. We gather to honor 3 brave Indonesian peacekeepers, Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikhwan, Private First Class Farizal Ramadan. They lost their lives here in Lebanon, serving under the United Nations flag, serving for peace. As Post Commander, this is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. On behalf of the entire UNIFIL community, I express my deepest condolences to their families, to their loved ones, and to the Indonesian Armed Forces. Our thoughts are with Indobat, with every Indonesian peacekeeper who continues to serve with courage and dignity. Thank you very much, sir. Their sacrifice goes far beyond one nation. It brings us together, UNIFIL
and the entire United Nations peacekeeping community in shared respect and commitment. They come here far from home with one purpose: to serve peace. They did it with courage. They did it with honor. They did it until the very end. Sementara itu, kecaman terhadap serangan Israel kepada pasukan UNIFIL yang menewaskan 3 prajurit Indonesia disampaikan perwakilan Kementerian Pertahanan dan Komandan Pasukan Bersenjata Lebanon. Any attack against UNIFIL, regardless of its scale, is a direct attack on Lebanon's security. It is unequivocally rejected by the Lebanese people enduring the consequences of the ongoing Israeli aggression against their country. Atas gugurnya ketiga pahlawan UNIFIL tersebut, ketiganya mendapatkan medali Perserikatan Bangsa-Bangsa dan medali Pasukan Bersenjata Lebanon sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas dedikasi mereka dalam menjaga perdamaian dunia.